We must up the place, turn up the bass and make them all out. You could be my new thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansyah dari kelas manajemen STM 2O. Kali ini saya akan membahas tentang materi implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Langsung saja masuk ke materinya. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja organisasi, pencapaian hasil pada tingkat atau unit. Analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu atau Rumier dan Brecht 1995. Garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Satu, pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Dua, pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Tiga, pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, meningkatkan produksi atau jualan. Aspek pengukur kinerja. 1. Produktivitas. 2. Kualitas. 3. Putaran waktu. 4. Ketepatan waktu. 5. Penggunaan sumber daya. 6. Biaya. Jenis ukuran kinerja. 1. Ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, pengembalian. 2. Ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, kemampuan mempengaruhi. 3. Ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan, dan lainnya. 4. Ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, jumlah sasaran. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. 1. Keandalan. 2. Daya tangkap.
3 kompetensi, 4 akses, 5 kesopanan, 6 komunikasi, 7 kejujuran, 8 keamanan, 9 pengetahuan terhadap pelanggan, 10 bukti langsung. Perspektif atau mindset growth dalam mengembangkan pengukuran kerja. 1. Pengukuran kerja dari aspek keuangan di administrasi minimal. 2. Pengukuran aspek pelanggan, kepuasan pelanggan, pelayanan, dan efektif. 3. Aspek proses bisnis internal, sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan publik. 4. Aspek pertumbuhan dan pembelajaran, tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja, kepuasan pegawai. Indikator untuk mengukur kinerja organisasi. 1. Produktivitas, 2. Responsibilitas, 3. Akuntabilitas, 4. Kualitas layanan, 5. Responsivitas. Dan ada juga indikator penilaian kinerja organisasi, yaitu 1. Efisien, pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba. 2. Efektivitas, 3. Keadilan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. 4. Daya tanggap. Ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk mengukur IKM. 1. Prosedur pelayanan, 2. Persyaratan pelayanan, 3. Kejelasan petugas pelayanan, 4. Kedisiplinan petugas pelayanan, 5. Tanggung jawab petugas, 6. Kemampuan petugas, 7. Kecepatan pelayanan, dan ada juga indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. 1. Masukan, 2. Keluaran segala sesuatu berupa produk atau jasa, 3. Hasil segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah, 4. Manfaat kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat, 5. Dampak kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan proses kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut De Sekreber dalam kamus Bahasa Inggris Dictionary 1979 yang dikemukakan Rawirosentono 1999, berasal dari kata kinerja. Performansi dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteris. 1. Melakukan, menjalankan, melaksanakan. 2. Memenuhi, menjalankan kewajiban sesuatu nazar. 3. Menjalankan karakter dalam suatu permainan. 4. Menggambarkan dengan suara atau alat musik. 5. Melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. 6. Melakukan suatu kegiatan dalam permainan. 7. Memainkan pertunjukan musik. 8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang diperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika.
Definisi kinerja Rue dan Biar 1981. Kinerja pencapaian hasil. Interpian 1999. Kinerja terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Murphy dan Cleveland 1995. Kinerja kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Unsur yang terdapat dalam kinerja, hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.